Tapi tetap kalau menurut saya Coach Justin salah satu orang yang berjasa menurut di hidup saya sih. Tapi dia bisa ngelatih futsal emang. Bisa. Menurut bisa. Ketawanya beda ya. Ketawanya beda. Bisa Coach Justin. Bisa emang. Metodenya tuh memang. Metodenya agak sedikit marah-marah emang dia. Hari ini saya akan kasih 2 tamu dari 2 platform yang berbeda. Sedap sekali platform. Tapi dua-duanya adalah bintang di bidangnya dan juga di platformnya masing-masing. Yang satu tentu sebagai pesepak bola, baik di klub maupun di timnas Indonesia. Dan yang satu adalah bintangnya futsal Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu Zainal Arif dan Bambang Bayu Saptaji di Potsi. Selamat datang. Selamat datang. Hari ini memang hari dimana kita lagi akan disibukkan dengan liga udah jalan lagi ya kalau sepak bola, kemudian juga bicara tentang timnas juga jadwalnya sedang banyak lagi. Kalau futsal nih dengan kehadiran kemarin si Ronaldonya futsal tuh siapa namanya tuh? Oh, Ricardinho juga bergairah lagi ya kan dunia futsal ini. Tapi kita akan tanya-tanya langsung dua-duanya berhubungan dengan apa yang mereka sudah jalani kemarin dan yang sekarang ini mereka sedang lakoni juga. Kalau Bo, Yap. aduh, sekarang jadi presenter nih. Kok gimana? Akhirnya lu mau jadi presenter juga nih ya dibanding waktu-waktu yang lalu kan katanya udah sering ditawarin tapi akhirnya sekarang momennya. Iya, waktu itu sebetulnya kenapa harus gua gitu kan? Why always me? Iya dong, karena kan masih banyak di situ orang-orang yang lebih paham tentang sepak bola. Tapi karena dari praktisi mungkin ya, mereka akhirnya jatuh ke gua lah. Dan di situ pun akhirnya gua ingin mencoba tantangan baru kan. Harapan sih bisa terus gitu kan sama ya lu gitu, tapi ya asik. Akhirnya seperti ini. Gua harus tetap berjalan. Kok jadi sentimental gini? Tapi lu menikmati jadi komentator. Berusaha untuk menikmati karena memang itu fashion baru gua ya. Ya, tetapi ya itu tadi butuh proses dan akhirnya ya berjalan aja. Iya. Baik, kalau lu aktivitas sekarang apa nih? Sekarang lagi persiapan buat 3 Bang. Karena kan saya baru gabung di Pendekar United. Sama Atta ya? Iya, sama Atta. Betul. Ya lagi persiapan aja sih. Persiapannya ngapain? Ya persiapannya latihan. Ya latihan sehari 2 kali. Terus sehari ya, 2 kali? Iya, sehari 2 kali. Pagi latihan di lapangan, sore nge-gym gitu. Oh. Pendekar katanya emang nggak ini nih ya, dia nggak punya anggarannya nggak terbatas untuk bisa ini di futsal sekarang nih, bener ya? Oh, nggak tahu sih itu terserah Bang Atta sih kayaknya. Bang Atta sih. Ya kan dia juga doyan futsal soalnya. Iya emang dulu pertama kali bikin konten bareng sama Atta. Jadi saya juga sempet ngajakin Bro Atta buat ke futsal dan emang pas dulu saya tanyain bener ternyata memang pertama kali ngedit video di YouTube aja dia ternyata ngedit videonya di futsal. Itu tentang Ricardinho itu ternyata awalnya katanya. Oh gitu. Iya. Nah saya ayo dong Bro Atta ke futsal kan 2 tahun berselang dia beli klub futsal. Terus juga yang mengagetkan juga dia ngedatengin salah satu bintang ya idola apa ya udah bukan godnya futsal lah gitu, Ricardinho gitu. Dan ya alhamdulillah juga itu menjadi salah satu mimpi saya yang jadi kenyataan bisa main bareng sama Ricardinho di musim ini gitu. Dan itu kehadiran seorang Ricardinho itu menurut lo emang Atta memang buat apa sih dia memuaskan karena itu idola dia atau karena tadi ada hubungannya dengan editannya atau karena memang dia pengen memajukan futsal, kira-kira apa tuh? Ya kalau menurut saya sih Bang ya kalau udah ngedatengin Ricardinho itu udah semuanya sih memajukan juga ya mungkin dari sisi entertain juga pasti ada juga ya memang yang didatengin ini kan Ricardinho gitu ya apa ya kayak 6 kali Ballon d'Or-nya futsal gitu ya
apa ya? Ya itu udah luar biasa lah gitu. Ya memang selain buat juga nge-branding futsal Indonesia juga ya mungkin Bro Ate juga pengen ngasih tahu kalau futsal Indonesia juga mampu gitu buat ngedatengin Ricardinho main di Indonesia. Tapi kan lu juga jadi sekarang dikenal konten kreator tuh, Bay. Ya kan, Iya. lu banyak buat konten Banyak kan? buat konten. Ini apa karena memang futsal passion lu tapi duitnya nggak cukup sehingga konten kreator bisa membiayai kehidupan lu sebagai pemain futsal. Kalau lagi series kan paling 6 bulan ya. Kalau sekarang itu futsal agak lebih lama bang. Oh, udah Jadi lebih udah lebih lama. Jadi bisa kalau sama persiapan sih bisa 1 tahun karena kan mungkin 8 bulanan tuh 8 jadi kontrak sampai udah 9 setahun bulan. sekarang? Iya kontrak udah mulai setahun dari 2000 berapa ya? Dari mulai 2015an kayaknya kontrak pemain futsal udah agak lebih panjang lah, udah lumayan panjang gitu. Bisa 1 tahun, ada yang mungkin di kontrak 2 tahun, 3 tahun gitu bisa. Nanti kembali lagi ke konten kreator, ke Bayut. Gua Abo dulu dengan jadi komentator. Lu kan kalau waktu jadi pemain bola dengan segala persiapannya udah disiapin sama tim. Ya. Ya kan, dan udah ada mungkin lo lamba latihan sendiri tapi lu punya program latihan juga gitu. Dengan lu sekarang jadi komentator ini apa-apa aja yang lu sekarang latih, apa-apa aja yang sekarang lu persiapkan dan udah siapin juga nggak turunannya gitu juga nanti lu nyiapin konten-konten di Instagram, di YouTube gitu gimana, Bu? Enggak sih, kalau gua sejauh ini nggak ada kepikiran ya main untuk ke sana untuk apa bikin kreator seperti itu. Yang jelas gua hanya ingin memberikan secara sumbangsih bahwa gua mantan pemain sepak bola yang sebetulnya bisa juga sekarang kalau dulu kita hanya sebagai pemain itu dilihat ya kan. Sekarang kita bisa ngelihat dan bisa memberikan apa ya, masukan-masukan lah ya. Karena jujur ketika sepak bola sekarang industrinya sudah mulai baik, sudah mulai bagus gitu ya. Gua tertarik nih gitu kan. Sumbangsi gua yang bisa gua berikan apa nih? Ya kalau melihat pemain-pemain muda sekarang kan dengan era yang sangat berbeda, gua pikir ini menarik nih kalau gua masuk di dunia itu. Tapi ketika lo akhirnya jadi komentator nih, dengan lo jadi pemain. Nah saat lo jadi pemain misalnya lo membuat keputusan yang dibilang sama komentator, kenapa dia begitu, harusnya kan begini, kan itu kan Ya. kalau komentator kan. Iya. Dari sisi POV, point of view-nya pemain dulu. Sebenarnya pemain tuh tahu nggak sih? Sebenarnya dia juga tahu apa yang dibilang tuh komentator, cuman pada saat momen itu ya keputusan yang dia buat memang yang nggak ada yang kebetulan. Keputusan yang dia buat memang harus yang akhirnya dia buat walaupun misalnya gagal, walaupun misalnya dianggap oleh publik atau oleh komentator yang mengomentatori itu keputusan yang harusnya lebih bagus kalau dia tadi ini itu. Lo kalau dari sisi pemain dulu sebenarnya emang apa yang terjadi sih di saat momen depan gawang misalnya lo kayak gitu ya. Terus lo dengar ternyata menurut komentator tuh harusnya lu tidak membuat keputusan itu gitu loh. Itu dari sisi pemain gimana? Iya, gini ya, kalau di lapangan itu kan situasional ya. Ya. Kadang-kadang keputusan yang udah kita ambil belum tentu juga itu menguntungkan gitu kan. Tapi kalau misalkan kacamata kita, misalkan dari sisi komentator, secara teoritisnya memang harus seperti itu. Ya memang harusnya seperti ini, seperti itu. Ya memang benar seperti itu. Tapi kadang-kadang di lapangan itu sesuatu hal yang berbeda. Berbeda sekali Valen. Nah berarti pada saat lu jadi komentator sekarang lu mencoba mengkombinasikannya gimana tuh? Iya. Lu pernah sebagai pemain dengan kacamata lu melihat di layar yang lebih bisa bisa dianalisa gitu kan. Kalau gue sih lebih melihat ke geraknya ya Valen ya. Ketika dia melakukan gerakan, terus kadang-kadang secara matematiknya itu sepertinya gol itu kan, atau misalkan secara bisa diselamatkan atau misalkan tidak terjadi benturan gitu kan. Nah, gua betul juga sih ketika ngelihat di televisi, oh memang sepertinya bisa seperti itu. Tetapi kalau sudah di lapangan itu berbeda banget gitu. Jadi makanya tertariknya di situ gitu kan. Makanya kenapa sekarang ketika kita turun di situ, ini dari praktisi ini dari mantan pemain yang pernah mengalami dan sekarang bisa melihat dan bisa memberikan komentarnya gitu. Nah itu gitu. Seimbang ya. Yes, Bukan cuma harus balance memang kayak hanya by data, hanya by angka, tapi memang pengalaman yang harus kemudian bisa lu salurkan dalam media komunikasi sekarang. Karena kita lihat ya Gary Neville, Roy Keane, lalu juga Jamie Carragher itu kan
pemain-pemain bola, mantan pemain bola yang ternyata pada saat memberikan analisa juga dia lancar untuk bisa menyampaikan, karena tidak semua pemain bola lo Bo Iya. rapih untuk bisa ngomong gitu loh. Iya. Kadang-kadang yang lain kan perlu effort gitu, dan ternyata sekarang lo udah berada di situ ya, luar Iya. biasa. Karena memang gitu ya, Valen, maksudnya kalau toh misalkan ketika opini gue keluar terus dikatakan, wah gini, ya gue kan pelaku, mantan gitu kan, gue lebih tahu di sana gitu. Nah terkait masalah cara penyampaian hal seperti itu tadi, gue memang harus belajar gitu kan. Dan kenapa? Karena ya gue pengen maju. Salah satunya bentuk dukungan gue terhadap sepak bola Indonesia ya seperti ini. Iya. Sorry Bay, gue udah gak siaran lagi ya. Wah, lu mah gitu dah. Gue Kok baik Bo? Gue kebaik kok Bo. Sorry ya Bo. Ya ditinggal lagi sayang-sayangnya ya. Itulah Yalah, makanya. Ini nih. Lah yang banyak yang gak tahu kan bini lu presenter. Oh, lari gue bini gue. Iya. Kan beda. Ya kan dia biasa depan kamera ya kan. Tetapi kan kalau di lapangan, di luar lapangan, nih sebetulnya yang udah, oh ini ya, dia gini nih ya. Lagi diikutin, lagi belum belajaran, tiba-tiba ya. Tapi gua hargai keputusannya. Tetapi pasti dia akan kembali. Gila. Dibuat statementnya di sini loh. Tapi baik, gue balik lagi ke lu, jangan kabur. Jadi yang biayain lu sekarang itu duit lu di futsal atau di konten kreator? Iya, sebetulnya kalau konten kreator itu kayak apa ya Bang ya, kayak gue pengen nge-share aja sih gitu, nge-share kayak mungkin kalau di YouTube gue punya kanal YouTube pribadi ya, gue pengen nge-share nih cara-cara melewati lawan ala Boy Saptaji, cara ya pengen nge-share ya ilmu tentang futsal sih intinya gitu. Kalau nggak ada niatan buat konten kreator kayak apa segala macam sih enggak, karena itu karena passion gue tetap di futsal, dan memang gue bisa sampai sekarang ini ya berkat futsal gitu Bang. Jadi nggak ada pikiran lain buat jadi konten kreator. Jadi ya itu kayak pure murni aja, kayak berjalan apa adanya aja gitu. Kalau disebut konten kreator ya alhamdulillah nggak apa-apa, cuman ya nggak ada pikiran buat jadi konten kreator gitu, nggak sih gitu. Sementara fokusnya masih sebagai pemain futsalnya. Dan gimana sekarang secara matematikanya kontrak futsal ini udah oke? Karena zaman gua kan zaman orang-orang senior waktu dulu ya, gua pernah ikutan di organisasi futsal tuh ya. Memang untuk jadi murni profesional, untuk menjadi satu-satunya mata pencarian tuh masih sulit. Gua nggak tahu kalau sekarang. Mungkin lu bisa ceritain. Kalau ini pengalaman pribadi saya Bang, ya saya bisa mencukupi keluarga saya dari futsal Bang, dan nggak ada ini lain gitu ya. Yang menurut saya sih income yang lain. Income lain. Jadi menurut saya sih cukup gitu kalau buat ya keluarga kecil gitu. Ya memang kalau sekarang kan futsal udah lebih berkembang lah gitu, karena klub-klub juga udah berani kontrak pemainnya bahkan lebih dari 1 tahun gitu Bang. Karena pemain-pemain muda misalnya ya kalau tahun lalu aja saya dikontrak di Halus FC aja itu 3 tahun, langsung 3 tahun gitu. Jadi ya memang ya bagus buat pemainnya gitu ya. Itu sih maksudnya ya sekarang udah lebih bagus lah, udah lebih berkembang lah. Lu dulu kenapa akhirnya futsal sih, bukan jadi pemain bola gitu? Dulu pengennya sih sepak bola Bang, cuman ya karena memang rezekinya ya. Apa yang udah lo lakukan untuk tadinya di sepak bola dulu? Jadi dulu saya pernah Persikabo U15 Bang dulunya. Oke. Persikabo U15, terus saya cadangan terus tuh. Cadangan kan. Ketawain lu tuh mau. Iya. Saya cadangan terus. Udah gitu saya nggak pernah main tuh di surat. Pemanasan mah masih. Iya pemanasan. Iya, bahasanya mah sama ya sama pemain ya. Bener. Abis itu udah tuh. Tapi tekannya beda. Bener. Terus sorry. Terus almarhum bapak saya sampai sakit Bang itu. Pertama kayaknya udahlah buat sepak bola udah. Terus abis itu saya jadi guru olahraga aja. Saya sempat pikiran kayak gitu, karena yang penting saya bisa tetap bermain bola atau olahraga gitu. Sempat pikiran dulu kayak gitu tuh pas SMA gitu kan. Karena emang almarhum bapak saya nyaranin jadi pemain bola, karena emang kakak-kakak saya semua kayak wajib suka sama sepak bola, karena bapak saya hobi banget sama sepak bola gitu. Ya tapi saya nggak bisa jadi pemain bola, ya akhirnya kenal futsal, ya alhamdulillah ya futsal sampai sekarang. Jadi dari situ lo umur berapa kira ke futsal?
ke futsal itu pertama kali tahu futsal itu SMA bang, SMA di ekstrakurikuler ya ngembangin aja terus futsal, nggak sengaja ikut turnamen di salah satu turnamen kampung kayak Tarkam lah gitu bang, Tarkam dilihat pelatih disuruh seleksi, akhirnya alhamdulillah lolos ke profesional di 2011 profesional di tahun pertama juga langsung dipanggil tim nasional pada saat itu buat pra Piala Asia 2011. Siapa dulu pelatihnya? Pelatihnya Coach Andri, dirteknya Coach Justin. Oh. Coach. Oh, itu udah zamannya Andri ya? Udah zaman Pescu kan? Iya, Bang Pesku udah. Oh, berarti si Justin udah dirtek. Udah dirtek benar. Oh, Udah sebelum dirtek. yang kemarin dia jadi dirtek lagi. Dan itu juga yang sempet ngajakin dulu buat seleksi Electric Pele juga Coach Justin. Jadi Coach Justin juga banyak punya cerita sama lu ya. Iya, betul. Iya. Jadi akhirnya lu ke situ. Boleh tahu nggak pertama kali dulu lu tanda tangan kontrak berapa nilainya? Kalau zaman 2011 pemain Dulu futsal. 2011 itu 1.750.000 per bulan. Oh, per bulannya. Iya. Selama bulan. Berapa bulan selama bulan? Dulu 6 bulan itu. Terus juga itu bang, cuman persiapan itu Electric PLN cuman 1 hari menjelang liga. Itu makanya luar biasa banget itu. Tapi Ya. dulu lu seneng ya segitu? Ya bukan seneng lagi bang, karena kan ya namanya saya dari kampung, terus juga yang Dari penting. mana kampung? Saya dari Parung bang. Dari Parung. Parung sekarang udah Iya, perumahan. udah kota bang. Kampung dari Iya, mana? udah banyak tol ya kan dulu bang, Iya. dulu kan. Nah terus itu ya yang penting kan dulu kan bisa bisa ngasih orang tua, kita kan senang bang, apalagi ya kita nggak minta orang tua aja udah senang, apalagi kita bisa ngasih orang tua, yaitu 1.750 lu ngasih orang tua apaan? kalau dulu kan bang 2011 udah lumayan kalau menurut saya ya. Udah 750. Iya. Saya aja abis itu bisa gaji saya kumpulin itu aja berapa bulan saya langsung bisa beli BlackBerry Gemini. Ya, itu Lu kagak makan? Apa? Lu kagak makan? Kan ini bang, ngumpulin. Gimana kumpulin 1.750 ngasih orang tua bisa beli ini? Ya itu. Oh, makan dibeliin klub ya? Kalau Mes. dulu kan di ama klub Oh, gitu. 1.750. Lu pertama kali kontrak Tuh profesional kan berapa? pasti larinya ke gua sekarang. Tapi kan beda tahun, Bo. Lu kan tahun 85 lu. Aduh. Kontrak profesional pertama lu tahun berapa? Ketika gua masuk di Persib ya, usia 17 tahun. Waktu itu gua belum dapat kontrak. Bro. Oke. Gajinya kalau nggak salah 500.000 waktu itu. 500. Tahun 99. Tapi progres terus tuh. Ketika gua keluar dari zona nyaman, pindah ke Persita, nah di situ. Masuk Persita. Tahun berapa sih lu? Lu kan lebih legend di Persita lu ya? Iya 5 tahun. Gua lama 5 tahun. Tahun berapa di Persita? 2000 sampai 2005. Nah, itu udah berapa tuh kontraknya 2000? Semua total. Enggak lu langsung 5 tahun. Enggak lah. Tak setahun. Setahun itu udah mulai terlihat tuh. Udah mulai lumayan lah ya. Hampir waktu itu hampir 120. Kan beda kontrak sama gaji kan. Oh. Nah, dulu kayak gitu. Dulu beda. Dari 500.000 itu yang gak ada kontrak sampai dapat 130 waktu itu. Tahun 2000. Yang di Persita. Pertama itu. Bulanannya? Bulanannya hampir 10 waktu itu sama Om Beni. Ya, Om Beni dibantuin kan. Gua nggak tahu waktu itu. Ya udah. Lu sama zamannya Firman gak sih? Iya, gua bareng sama Firman. Oh, berarti sama Pak Jaki dong? Belum, masih ayahnya. Pak Iya, Ismet. masih ayahnya. Oh, Pak Jaki sama Firman pernah diundang sini. Jadi gue tanya juga dulu bagaimana tuh zamannya Firman. Firman kesana. Tapi katanya kesayangannya Firman bukan lu ya? Kata siapa? Kalau kesayangannya dia nggak akan lari ke Arema. Oh gitu ya. Iya. Itu ada ceritanya. Iya. Katanya dia ke Arema Oh, udah iya. diikhlasin. Aslinya enggak tuh. Iya. Oh, aslinya gimana Mas ceritanya? Kenapa dia ke Arema? Lu nanya ke gua, nanya nggak ke Firman. Ya ntar gue nanya lagi ke Firman. Kalau versi lu kenapa dia pindah ke Arema? Ya mungkin waktu itu dia ingin ingin mencari trofi kali ya. Oh. Karena kejaran yang selama yang mungkin mudah-mudahan gua nggak salah ya. Iya. Ketika dia hampir 3 tahun bertahan, terus juga dia udah ikut tes PNS waktu itu. Iya.
Nah Om Benny kan pindah ke Arema. Arema. Dan Jadi bukan duit ya, targetnya- tapi target. trofi. Ya, dan memang Arema waktu itu memang punya target kan. Oke. Dan akhirnya tercapai juara Kopajang. Dan Firman pun jadi pemain terbaik, berarti dia nggak salah ngambil keputusan. Betul. Dari Arema dia ke Arema kalau nggak salah dia ke Persita lagi kan? ya kan? Dia balik lagi kan? Iya, tapi gue udah ke Persib. Iya, lo udah Persib. Akhirnya pun dia ke Persib. Iya, ke Persib. Setelah dari Sriwijaya kan. Makanya gennya juara dia itu kuat. Gen juara ya. Iya. Bukan gen juara sebenarnya. Apa? Dia lebih gimana Om Ben. Tapi bener juga. Iya. Om Ben benar-benar segera ini ya Om Ben ya. Cepat sembuh. Iya. Itu cepat pelatih pulih, yang cepat sehat Om Ben. Sehat tapi terus. itu pelatih yang menemukan potensi gua tuh, Bro. Ya, ya, ya. Gua jujur Om Ben ya. punya jasa Walaupun besar. galak ya. Tapi gue berharap seperti itu. Malahan Karena ya. kan usia-usia muda zamannya gue labil itu memang harus ada orang yang seperti itu kan. Ya, ya, ya. Makanya Firman waktu itu, lu mau bertahan di sini kata Om Benny. Persita iya. Si Firman gue telepon suruh ke sini. Biar lu berdua ke tim nasional katanya. Dan memang kenyataan luar biasa. Om Ben. Om Benny. Tapi kan cerita lo beda sama Bayu. Hmm. Bayu nih yang merasa susah banget buat bisa jadi pemain di sepak bola. Ya. Dan adik lu pun akhirnya berhasil tembus di dunia sepak bola juga Ya. gitu loh. Untuk orang-orang yang akhirnya harus memikirkan kayaknya gue nggak di sepak bola deh. Bayu pilih akhirnya ke futsal, mungkin ada Ya. juga ke yang lain. Hmm. Itu apa garis tangan? Emang skillnya nggak cukup? Mhm. Mungkin harus coba di tempat yang lain. Ya. Menurut lo kalau lihat pernah teman-teman seperjuangan lo yang akhirnya mental nggak jadi pemain bola tuh gimana? Sebetulnya ketiga pertanyaan itu sebetulnya sudah mewakili ya. Oh yang keempat ada orang dalam perlu. Orang dalam ya. Keempat tadi saya belum Lu yang lebih tahu kayak gitu. Gua lagi. Enggak gini ya. Kadang-kadang butuh kesabaran sih, Bayu, dalam dunia sepak bola. Maksudnya ketika lu lari ke futsal, terus lu udah merasa mentok nih gua di bola. Padahal kan kalau gue boleh kasih pertanyaan, umur lu kan waktu masih 16 tahun kan? Iya, 16 17 Nah, tahun. dan 16 tahun itu gue juga pernah ngalamin dari posisi lu gitu. Tetapi apa yang gue lakukan waktu itu bukannya gue malah banting setir untuk apa ke bulu tangkis kayak atau apa gitu Ya ya. lo kan main bulu tangkis juga. Iya, tetapi ya memang umur gue tuh 16 itu belum saatnya gue harus tampil gitu. Tetapi apa yang harus gue lakukan waktu itu ya gue berlatih dengan keras. Gitu. Itu sih sebetulnya. Tetapi kan kembali lagi kan pola pikir semua orang itu berbeda. Kadang-kadang udah ingin cepat instan juga, tetapi peluangnya di situ nggak ada. Akhirnya ya udah banting setir lah. Tapi nggak ada yang salah juga kan. Sampai akhirnya lu Akhirnya berhasil. ngambil ke situ, lu bisa ke tim nasional. Iya. Apresiasi juga buat lu. Dan Keputusan yang sangat tepat. Iya karena Makasih legend. gua makasih legend ya. Asik. Karena gue baca juga kayak di beberapa sekolah sepak bola Eropa, mereka udah nyiapin kelas yang memang kemudian udah ditandain pemain-pemain mana yang memang nih kelihatannya nggak akan bisa sampai level profesional tertentu, Ya. sehingga mereka udah dipersiapkan untuk secara mental dan ilmu lu akan cocok kemana, dan udah diinformasikan bahwa kalaupun lu teruskan ini kemungkinan lu akan maksimal sampai mana. Betul. Akhirnya disuruh pilih, lu mau tetap terus tapi maksimal sampai level ini doang atau lu dipersiapkan untuk bidang yang lain. Ya. Dan itu sudah dipikirkan kalau sama tim-tim luar supaya mimpi yang tidak tercapai itu tidak membuat jadi frustrasi dan stres, Betul. tapi tahu dia bisa diarahinnya kemana. Iya. Makanya ada juga beberapa yang akhirnya dia lebih cocok malah jadi staf pelatih, Iya, tapi dari usia dini. Iya. Walaupun dia secara karir sebagai pemain profesionalnya mah nggak terlalu bagus Iya. gitu. Jadi sudah sampai ke sana bagaimana mereka mempersiapkan pemain. Nah, kalau tadi ada Om Ben, kalau Bayu siapa yang paling berjasa dalam ini futsal? Futsal ya. Kalau yang menurut saya yang paling berjasa tuh ada 3 pelatih awal tuh. Pertama Coach Naim Hamid, terus yang kedua Coach Justin, yang ketiga Coach Andri Pesco tuh. Itu 3 pelatih utama yang menemukan ya kalau Bayu cocoknya di futsal lah gitu. Karena yang tadi dibilang sama Bang Abo. Oh iya. Bukannya saya nggak sabar pada waktu itu, tapi saya pas pindah ke futsal saya ngerasain apa ya, kayak Ya sentuhannya. ini Bang, kayak jasa saya tuh kayak
jadi diandelin gitu kan Bang. Biasa kan kalau di sepak bola nih paham. cuman wah udah dah biasa gitu kan. Tiba-tiba keputar iya. Kayak dibutuhin. Iya, diandelin. Jadi kayak wah, kayak sesuatunya beda nih gitu. Udah kayak akhirnya Tapi katanya lu gak akur sama Justin sekarang. apa? Katanya lu gak akur sama Justin sekarang. Enggak Bang, enggak. Ya, Masih ya mungkin masih. dalam proses kan mungkin bisa aja walaupun dia berjasa tapi akhirnya kurang akur kan mungkin normal aja terjadi kan. Iya, tapi tetap kalau menurut saya Coach Justin salah satu orang yang berjasa menurut di hidup saya sih. Tapi dia bisa ngelatih futsal emang. Bisa. Menurut bisa. Ketawanya beda ya. Ketawanya beda. Bisa Coach Justin. Bisa emang. Metodenya tuh memang Metodenya agak sedikit marah-marah emang dia. Sedikit temperamental kalau coach emang. apa yang paling lo ini dari dia kalau apa yang paling lo positifnya dari dia? Positifnya tuh apa ya? Dia tuh bikin mental kita lebih kuat sih. Karena dia marah-marah. Iya, karena dia memang sedikit strike kan maksudnya. Apalagi sama teknik dasar tuh. Kalau karena basicnya Eropa kita banget, iya Eropa banget. Kalau saya kan basicnya dulu kan jadi dari sepak bola kan. Kadang masih kontrol pakai kaki dalam gitu. Kalau futsal kan pure kontrolnya kan pakai outsole kan, outsole gitu. Jadi kalau ada sedikit kontrol yang salah ini lu masih aja kontrol gitu kan, dimarahin. Cuman ya menurut saya itu ya memang ya bagus kalau pakai. Jadi mental kita kuat gitu. Tapi kan akhirnya dia jadi lebih ke komentator bola ya. Iya, makanya Nah itu maksud kalau itu menurut lu dia punya ilmunya juga nggak? ada juga sih kayaknya. Iya, karena memang dia dari dulu tuh dia suka banget sama Barcelona kan. Iya. Ya kan udah Barca banget. Pokoknya kalau yang enggak sepaham sama dia tuh diomelin sama dia. Diapain? Katanya udah lu sono. Coach Justin. Oke, kalau begitu kita hadirkan Coach Justin silakan. Jadi apa? Ada ceritanya juga ya. Ada cerita. Dan sekarang dia akhirnya nggak di futsal lagi tuh, Bay. Iya, dia dia. akhirnya murni komentator bola. Lu pernah lihat nggak Coach Justin? Iya dong, Kasih pernah. analisa-analisa. Iya, gua ngeliat. Menurut lu gimana? Iya, kadang-kadang gua analisa apa nih? Iya cara dia kan lu sekarang satu profesi sama dia. Iya. Cuma dia di Tapi belum digital. pernah bareng sama lu dia di ya. TV. Ya kalau melihat bagaimana cara dia punya pandangan segala macam, menurut lu dia seperti apa? Iya, kalau gua ngeliat sih secara teoritis tuh betul. Kadang-kadang dia itu strike gitu ya, memberikan komentarnya ya, kalau A gitu kan, kalau B. Tetapi kan itu tadi, ketika dia memberikan seperti itu, hasilnya juga kan sangat luar biasa. Anak-anak ininya juga sudah kuat secara mental. Gak jauh lah sama Om Benny kalau kayak gitu. Nggak jauh juga ya? Iya. Jadi lu juga terkenangnya karena galaknya juga ya, tapi yang Iya, punya manfaat ya. Tetapi gini, yang gua ingat dari Om Benny, dia kalau pemain muda, dia nggak pernah terlalu nge-push aslinya. Oh. Dia tahu kalau misalkan dia itu nggak setuju, dia memang nggak sesuai apa yang dia mau gitu. Dia tahu ke pemain muda tuh tahu. Dia tidak langsung ke kita ngasih tahu, tetapi dia memberikan cara lain supaya bahwa kita itu paham. Dan akhirnya kita di lapangan bermain itu, oh kemauan coach seperti ini. Akhirnya kita jalankan sesuai dan hasilnya juga bagus. Oke. Gitu. Jadi memang masing-masing punya gaya dan ternyata ada ada hal yang mereka kontribusikan ke karir masing-masing nih. Ya. Kalau kan sama Om Ben, lu sama si Pescu sama Iya, Justin sama betul. satu lagi. Kalau satu lagi gue kurang kenal tuh Iya, coach yang satu Coach lagi. Naim. Andri. Bukan yang Coach Andri ya? Coach Naim. Coach Naim Oh, gua kurang iya. kenal. Jadi ternyata bisa ke situ juga. Nah, sebelum kita ngomongin kalian punya pengalaman di timnas masing-masing, maksud gue timnas masing-masing tuh lu di lapangan, lu sepak bola, lu futsal. Bayu juga banyak yang bilang sekarang lu selebriti futsal kan. Wih. Gitu Enggak, maksudnya selebriti atlet gitu, atlet selebriti gitu. Lo melihat itu seperti apa? Selebritinya mending di depan apa selebritinya yang ada di belakang? Mendingan selebriti atlet atau atlet selebriti? Itu Bang yang dari dulu mungkin yang sebetulnya saya kurang sepaham gitu. Karena memang banyak teman SMA juga kalau kita lagi reuni tuh kadang wah lu mah udah artis, padahal saya nggak pernah memposisikan saya sebagai artis gitu. Karena yang selalu saya share pengalaman di Instagram dan di mana-mana tuh ya saya tuh atlet futsal gitu. Atlet futsal ya, saya bisa sampai sekarang dikenal orang itu ya berkat futsal gitu. Jadi bukan artis gitu. Atlet, saya lebih senang tuh dipanggil ya atlet gitu, karena
bukan artis gitu. Kalau artis kan yang mungkin memang dia ya lebih sering main film atau segala macam. Jadi yang lebih cocok buat saya sih sebetulnya atlet futsal gitu. Dan lo masih memposisikan lo memang atlet gitu. Iya. Jadi kalau punya ada income lain dari yang sisi lo kreator atau konten tuh adalah hasil dari lo sebagai atlet. Iya, itu Bang, benar. Dan itu saat ini lo jalan dan lo nikmatin kan? Iya, benar. Ya itu sih apa ya? Menurut saya hal itu datang ketika kita udah berprestasi sih Bang gitu. Nggak mungkin kayak misalnya ya contoh ada endorsement dan lain-lain kalau kita nggak ada prestasi di bidang hal apapun gitu. Nah, Bo, kalau pemain bola sekarang gimana tuh? Apalagi pemain bola kita loh, sekali masuk timnas kelihatan dikit itu pasti endorsan, followers dan lain-lain tuh banyak, dan kalau sekali endorse tuh nggak murah loh. Iya, Lo melihat itu untuk pemain-pemain kita seperti apa? sesuatu hal yang sangat wajar kalau menurut gua, karena eranya sudah berbeda kan. Kalau dulu zaman gua tuh masih cuman di media massa seperti itu doang ya kan, paling SMS kayak gitu. Kalau sekarang dan ingin mendapat endorsement tuh harus betul ke tim nasional kan. Ya. Dulu emang seperti itu perjuangannya. Kalau sekarang muncul sedikit udah langsung tangkap. Dan menurut gue itu fenomena yang sangat wajar sih. Dan untuk pemain berhak sah-sah aja untuk sambil dia sebagai pemain dia juga bisa mendapatkan pemasukan lain dan lain sebagainya dari situ, nggak menurut lo? Sah-sah aja kalau menurut gua, karena kalau berbicara masalah sekarang pemain itu kan mereka sekarang lagi berjualan, ya kan? Yang mereka perlihatkan itu ya dijual kan? Ya. Supaya klub tertarik. Suatu saat klub tersebut misalkan membutuhkan jasanya dia kan? Oh, berarti ini pemain pantas untuk dihargai mahal. Nah itu salah satunya. Berarti kan ini kan sisi baiknya itu seperti itu. Kalau misalkan si pemain tersebut bagus terus dapat endorsement, ya itu reward buat dia kan. Sebetulnya itu yang sangat wajar. Gak mungkin dia dapat itu kalau dia sendiri nggak punya Tidak sesuatu diakui, yang dijual ya. Yes, dan tidak diakui sama masyarakat kan. Gak mungkin dong orang tiba-tiba hanya sekedar main tiba-tiba di endorsement kayak gitu, nggak mungkin kalau kata gue. Dua-duanya nih ngomong-ngomong ya, nggak tahu nih pemirsa tahu apa nggak. Nih ngelola tim kan. Tim fun gitu kan, lu fun futsal, lu fun football kan. Iya. Okay. Ini kan isinya legend-legend Jawa Barat. Kalau ini kan emang punya komunitas kan, punya komunitas buat main kan, untuk main kayak gitu. Ini kalau memanage kayak begitu ini nggak sih, susah nggak sih? Lu kan memanage banyak kepala. dan kita bisa ngundang kan, itu kita bisa ngundang kan untuk dagang gitu-gitu. Itu lo gimana tuh bisa akhirnya ngumpulin itu kan, kalau orang bintang-bintang tuh kan kalau dikumpulin egonya gede-gede. Nah itu tadi kalau egonya masih tinggi ya udah nggak usah masuk grup Siapa kita. contohnya? Lu siapa aja? Udah tahu gua jebakannya. Tapi asik gitu ya buat reunian. Iya. Jadi gini bro, awalnya sih gua tuh Namanya apa, Bo? Spider-Man. Ya kalau istilah Sundanya sepi-sepi ngider main. Sepi ngider main. Ya, Isinya tahu. tuh Mantan pemain seangkatan gua yang pernah biru. Bukan legend ya bro, yang pernah biru. Pokoknya Yang main di pernah Persib. Tapi seangkatan kita gitu Iya. kan. PSIS juga biru kan? Iya, pernah biru di Bandung. Pokoknya yang pernah di Bandung. Iya, dulu kan waktu angkatan 2007 itu hampir mayoritas 70% itu hampir putar daerah ya. Ya. Nah kadang-kadang kita silaturahmi itu bingung. Jadi gua kebetulan relasi lumayan lah ya. Banyak yang, Bo katanya kalau ngedatangin satu tim, temen-temen lu gimana tuh bisa? Aduh gua bilang gimana, waktu itu kan kostum juga gak ada, ini gak ada. Ya ceritalah sama si Boy kan, yang bisa Boy Jati. yang bisa gua ajak bicara serius tuh dia kan. Ceritalah sama dia, ceritanya ya udah lu aja deh kayak gini, lu yang gininya. Ya udah pokoknya lu kondisiin teman-teman gini nih, dan akhirnya terbentuklah berjalan main ke sini sampai akhirnya ya gua kenapa harus gua terus yang ngurus gitu kan, udah mau gua main yang nyiapin ngurus, akhirnya nunjuklah ada 2 orang yang profesional untuk ngatur masalah ini. Jadi dan alhamdulillah itu berjalan baik. Jalan ya. Sampai sekarang 2023 ini kita mau tur Jabar itu. Makanya gua undang lu tuh. Iya dong. Pengundang Spider-Man gimana ngubunginnya? Aduh. Ada IG atau belum bikin? Ada IG-nya IG-nya Spider-Man. naon? Asik. Spider-Man itu tulisannya kumaha?
Spidermain. Oh, speeder main. Tuh, mau ngundang legend bukannya mau ngundang pemain yang pernah berjersey biru di Jawa Barat, speeder main. Fener juga bikin tim, Iya, Bang V. tapi bola. Bola. Malah nggak futsal. Justin jadi komentator, tapi bola malah nggak futsal. Lu ngapain masih di futsal mulu yang daripada ke bola? Ini juga apa kita juga apa komunitas futsal juga ada yang sering main fun football. Oh, ada juga. Jadi ya kayak sama aja kayak legend-legend yang udah ada yang pensiun, ada yang masih main, yang ex timnas dan yang pemain-pemain Liga Pro yang berdomisilinya di Jakarta. Kadang kita kumpul bareng kalau kayak kemarin ada ada acara kayak rekan-rekan kita yang mantan-mantan atau pelatih yang lagi sakit, nah kita bikin kayak donasi kayak gitu aja sih paling. Kalau si Donjol lu kenal? Itu dia sebenarnya apa sih, makhluk apa dia? Dia tuh pelatih atau apa, jadi komentator apa wartawan apa cuman dia pengelola rumput futsal apa sebenarnya Donjol ini? Dia semuanya Bang. Apa dia sebenarnya? Dari dulu gua nggak ngerti nih anak. Basicnya sih dulu coach dia. Kalau saya tahu saya sih emang pelatih dia. Cuman kesini kan karena memang public speaking coach Donjol kan bagus. Jadi ya dia ke podcast juga segala macam sekarang gitu sih. Tapi lu pernah main juga? Dulu pas kemarin di Halus dia pernah jadi dirtek di Halus. Dirtek juga. 1 tahun. Katanya ngakur juga sama Justin sekarang ya? Saya nggak tahu. Masa lu nggak tahu? Saya nggak tahu. Lu mah kan sama-sama nggak akur. Kalau saya kan selalu akur Bang. Iya selalu akur. Nah itu kan public speaking lu juga gue liat bagus nih. Lu nantinya akan ke arah Abo juga nggak, ke arah Donjol juga nggak gitu. Tapi untuk futsal aja supaya lu nggak usah bikin rame dunia bola. Lu gedein futsal dong, maksudnya semua malah kepada ke bola. Ya ke arah saya ini sih saya kalau nanti memungkinkan sih ya nggak ada masalah juga Bang. Cuman kan itu kan mungkin butuh waktu dan kayak Bang Abo juga. Ya saya juga butuh belajar lagi buat yang mendalami itu kan. Yang bagusnya itu memang kalau komentator itu kan karena kita kan mantan pemain ya Bang ya. Jadi kita tahu lah situasional yang ada di lapangan gitu. Gimana kenapa pemain nggak ngambil keputusan sini, mungkin kita agak lebih paham gitu. Karena pernah ngalamin. Mungkin memang secara teoritisnya mungkin harusnya passing ke sana nih. Cuman kan memang di dalam lapangan kan situasionalnya beda. Terus juga pernah lo dikomenin pressure-nya gitu? Banyak, sering banget sering. Karena kalau timnas main kalah pasti saya dibully, yang dibulinya saya. Kenapa? Gitu. Lu gocek mulu kali. Ya mungkin karena karena kan ya memang orang taunya futsal Bayu Saptaji kan di futsalnya. Terus juga ya mungkin ya follower saya futsal nomor terbanyak. 1 terbanyak. Ya mungkin itu sih Bang. Jadi aslinya. Jadi mungkin ya itu yang membuat kalau ya dicari nih Bayu Saptaji nih gitu. Oh, tapi udah terbiasa dong. Udah terbiasa karena dulu pernah juga dibully katanya lu banyak endorse. Ya sebetulnya sih kalau saya nanggepi pada saat kalah dulu timnas kan banyak tuh yang lu sih kebanyakan gaya, kebanyakan endorse segala macem. Kalau saya nanggepin kan saya kita tetap latihan gitu Bang, tetap latihan, nggak ada kita jadwalnya udah diatur dan kalaupun kita foto itu ada tim sendiri yang fotoin gitu kan Bang, bukannya kita foto teks sendiri gitu aja sih. Cuman memang kan kita ngejelasin ke satu-satu orang kan nggak mungkin kan, jadi ya nggak apa-apa itu ya ladang pahala juga buat saya gitu. Dari 1750 tuh sekarang untuk zaman sekarang udah MM-an. Enggak lah Bang. Enggak segitu kalau futsal. Ratusan udah. Ya dari kontennya mungkin MM-an. Kalau konten udah MM-an ya. Jadi udah ratusan bisa sekarang. Artinya kan perubahan hidup lu juga ada prosesnya. Siapa tahu teman-teman juga bukan cuma sepak bola, sekarang juga futsal pun bisa menjadi satu pilihan untuk lo menjalankan apa yang lo suka, apa yang bakat lo seperti itu di situ kan. Dari 1.750.000 bisa seperti sekarang. Cuman ya kalau masih ratusan ya Ata lo gak usah pelit-pelit amat lah Tak. Itu kan banyak, apa sih susahnya lo gedein klub lo dengan membesarkan juga gaji-gaji mereka Tak. Nambah pahala lo Tak.
Atta nih kadang-kadang yang dikasih istrinya aja terus. Mobil bagus ini kasih lah pemain-pemain juga Atta. Apa-apa kalau Atta mah marah dia. Biarin aja. Paling terakhir buat kalian berdua saat pertama akhirnya Caps pertama membela timnas. Biasa aja atau gua nggak bisa karena maksudnya gua nggak bisa kasih gambaran karena boro-boro gua masuk timnas apaan gitu kan. Yang benar-benar pernah memakai jersey dengan Garuda di dada yang muda dulu dah. Iya. Dan di futsal. Debut pertama kali timnas futsal di 2012 pertama kali itu Bang. Pada saat itu lawan Filipina kita bantai berapa ya 12-0 dan debut itu ya alhamdulillah saya cetak 4 gol kan 4 gol jadi ya merupakan debut yang manis lah gitu buat saya dan juga ya saya ngebuktiin ya kalau ibaratnya ya kalau kita serius ya Nyanyi lagu dulu gak? Nyanyi Indonesia Raya dulu gak? iya. Itu gimana lo Bos? Nah itu pertama kali yang ya nangis sih Bang karena sampai Baru ngapalin lagu iya. dulu. Iya. Dipotong orang di video langsung viral nih. Iya. Sampai kalau nyanyi lagu Indonesia itu Bang sampai terakhir saya bela timnas aja saya pasti nangis Bang karena saya keinget almarhum Bapak gitu Bang karena cita-cita pertama terus dulu tuh Bapak pernah sebelum meninggal tuh dia sempet ngomong gitu ke saya kan baik kapan ya ini futsal bisa masuk TV katanya gitu kan karena kan di kampungan saya Bang maksudnya di kampungan saya gitu iya kata itu kan lu paham ya di kampungan lu di kampungan saya itu Bang dulu kan futsal belum terlalu seperti sekarang lah belum terlalu rame jadi ya Pak ngapain anak yang masuk futsal mah nggak ada duitnya sering digituin padahal bukan uang yang dicari padahal pada saat itu prestasi gimana anak bisa mengembangkan prestasi kan Bang. Nah jadi berapa bulan sebelum itu saya masih ingat Bapak tuh pernah ngomong kayak gitu kapan ya Pak ya bisa masuk TV nih biar dilihat orang-orang ya nanti Pak sabar aja gitu kan doain aja. Nggak lama Bapak meninggal terus masuk TV disiarin pertama kali sama MNC Cup kan pas ada saat itu alhamdulillah makanya ya sedih banget gitu Bapak nggak bisa sekarang nggak bisa ngelihat gitu. Baik. Itu ya waktunya ya kalau boleh dibilang kenapa tapi ya ternyata memang di sana juga dia pasti bangga amin Bang kan. amin. Kang Abo waktu pertama kali nyanyi Indonesia Raya dengan timnas hampir sama anak ini tadi. Jadi ada motivasi tersendiri dari bokap ya waktu itu karena memang ketika gue membela daerah sendiri Garut 4 tahun gue ikut seleksi di Garut gue nggak masuk kan. Ketika masuk gue bangga kan, gue bawa jaketnya tuh pulang ke rumah. Gue tunggu bokap dari rumah dari luar habis dari kebun. Harapan gue tuh apresiasi ya. Ternyata apa yang dia keluarkan waktu itu. Aduh buat bapak jangan jaket kayak gini dah. Kalau ke bapak yang ada Garudanya lu baru kasih katanya. Itu luar dan itu jadi motivasi sebetulnya. Akhirnya ketika tahun 2022 gua masuk senior kan. 2002. 2002. Tahun 99 tuh pernah juga timnas kan, tapi junior. Gua bawa juga tuh, Bro. Waktu junior. Tapi terlalu kecil Garudanya katanya. Asli itu. Asli dan akhirnya dia nggak mau pakai juga. Akhirnya sampai tahun 2022 dia pakai dan gua menyanyikan lagu Indonesia Raya itu di GBK sama 13-1 waktu itu ya. Cuma sama juga kita 4 gol. Golnya sama-sama ngeri. 4 gol. Emang yang mencari tamu hari ini hebat banget. Bisa gitu ya. 4 gol. Iya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang terbayang di muka gue itu. Pak, nih gue bawa jaketnya sekarang ya. Abis kompetisi ini, AFF ini, Piala Tiger dulu. Gue bawa nih jaket, pulang lah ceritanya ke Garut. Oh, kasih. Nah ini baru gue pakai katanya sekarang. Itu perlu proses 3 tahun itu baru mau pakai. Mungkin dia ternyata lakukan itu emang supaya lo terus termotivasi. Yes. Dan ada satu lagi, Apa? Kang Abo. Karena itu di Garut, lo harusnya baunya jaket kulit pakai Garuda.
Pacaran gua udah kayak komika nggak? Harusnya itu lu pakainya jaketnya Mills. Oh dulu bukan ya? Iya, enggak. Dulu Ghazali. Iya, benar. Apa Nike? Sempet gua Yang mana? 2003 itu medali ya. Yang Piala Asia. Nah Iya. itu Garudanya gede tuh bro. Lu bawa bokap tuh. Nah, Gede banget. dan itu masih ada sampai sekarang. Iya, itu lucu banget. Oke, thank you Kang Abo. Bye, thank you. Sama-sama. Sukses masing-masing di segala rencananya, dan dari dua narasumber ini bisa kita petik pelajaran bahwa untuk bisa mencetak 4 gol di debut timnas pertama perlu banyak kegagalan dan juga perlu banyak cerita. Tapi itulah kesamaan dari mereka berdua yang akhirnya kita bisa dapatkan di pertanyaan terakhir, bahwa mereka sama-sama mencetak 4 gol di pertandingan pertama timnas mereka. Bukan, Neng, kita petik pelajaran bahwa kejayaan gagal tercapai bukan saat kita kalah tapi saat kita menyerah. Jangan lupa ya follow seluruh akun media sosial Si Today News. Saya Valentinus Simanjuntak pamit, sampai jumpa di Potsi berikutnya.